Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Psikologi, Psikologi Room, bincang-bincangnya anak psikologi. Teman-teman semua, di episode sebelumnya kita sudah bertemu dengan narasumber yang keren, Najwa Kalista, selaku Busling Remaja Jember 2025. Pada episode kali ini kita juga kedatangan narasumber yang tidak kalah keren, yaitu Bapak Nuzul sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, khususnya di Fakultas Dakwah. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Nuzul sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Bagaimana Pak kabarnya? Ama nggak bincang-bincang sama Pak Nuzul sendiri? Alhamdulillah sehat, kamu sehat ya? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Gimana libur semester? Libur semester ini cukup produktif Pak dari sebelum-sebelumnya, karena juga ada PBAK, panitia PBAK, ospek dan lain sebagainya. Kamu kayak tegang, nggak mau santai, relax. Nah, Alhamdulillah Pak, relax. Kayak apa gitu? Itu kameramen ketawa-ketawa. Gimana? Kita mau ngobrol apa? Mau main apa ini? Okay. Main-main aja gitu ya. Siap-siap Anak-anak kan sukanya main-main. Jadi karena kita sudah kenalan sama Pak Nuzul, jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai psikologi sosial. Teman-teman tentunya kepo, apa sih psikologi sosial itu dan apa ranah di dalam psikologi sosial? Langsung saja kita akan berbincang dan berkenalan dengan Bapak Nuzul Ahadianto, sekaligus narasumber kita pada siang kali ini. Nah, jadi begini Pak, kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati mungkin dari jangkir kopi. Di sini teman-teman banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai psikologi sosial. Mungkin Pak Nuzul bisa memberikan informasi sedikit mengenai pengantar psikologi sosial itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Fatir. Nah, ini berhubung sudah ditawari. Teman-teman kita semua hari ini ada di Cafe Cangkir ya, Pak. Di Jalan Trunojoyo Jember, dan kopinya istimewa ini. Terima kasih Cangkir Kopi. Saya cicipi dulu ya biar ngobrolnya lebih enak nanti. Datang ke sini, kopinya mantap, serius. Oke Tir, psikologi sosial. Jadi gampangnya kalau kita ngomong psikologi sosial itu merupakan cabang dari psikologi. Itu saja, cabang dari ilmu psikologi. Nah, lebih spesifik itu gimana sih? Ya psikologi ini kan ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Kalau psikologi sosial, mudahnya ngomong adalah mempelajari psikologi manusia atau individu tersebut kaitannya dalam kehidupan sosial mereka. Gitu ya. Dan kita sebagai makhluk sosial nggak mungkin lah kita bisa berdiri sendiri. Sosial itu kalau di psikologi ya orang lain. Fatir itu merupakan sosial dari saya. Gitu. Kita berdua sama kameramen Mas Ali itu juga sudah sosial. Gitu loh. Nah, nanti kita ngobrol lebih lanjut apa yang ingin dibahas saat ini. Gitu Mas Ali. Siap. Itu pengantar dari psikologi sosial dari Pak Nuzul. Lalu ini juga sempat kita buat Q&A Pak di IGHMPS. Itu mengenai kenapa kok kita harus mempelajari psikologi sosial? Manfaatnya bagi mahasiswa itu apa Pak? Lalu manfaat bagi teman-teman kalau menerapkan psikologi sosial itu bagaimana? Itu banyak sekali dipertanyakan di Q&A yang kita buat. Jadi gini teman-teman, kita sudah sepakat ya bahwa kita ini makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa mandiri, nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Fatir misalkan, seluruh apa yang menjadi aset kota Jember ini untuk kamu. Tapi kamu sendiri, asik nggak? Tidak asik sih Pak. Tidak asik ya, alun-alun itu milik kamu. Tidak asik karena sendirian. Gitu ya, termasuk Cafe Cangkir ini milik kamu, tapi kamu sendirian. Bayangkan. Kurang asik ya? Nggak ada teman ngobrol. Iya, jangankan kamu, Nabi Adam pun itu di surga sendirian. Kan itu, sendirian, nggak ada teman. Padahal apa yang nggak ada di surga? Semua ada kan? Ada semua sih. Butuh teman, gitu ya. Gitu. Nah, terkait apa sih sebenarnya manfaat psikologi sosial banyak ya. Tapi kalau dalam praktek sehari-hari, setidaknya dalam konsep psikologi gini ya, kalau kamu punya problem, punya masalah, masa kamu mau diem sendiri? Pasti butuh teman gitu ya. Nah, teman itu juga
nggak semuanya selalu satu frekuensi. Bukan berarti kamu tidak mau berteman dengan Ali misalkan, tapi karena kamu dengan Ali ini tidak sefrekuensi, ada sesuatu yang mungkin kamu nggak pas dengan dia, ya, kurang cocok. Kurang cocok. Tapi bukan berarti kamu bosan dengan Ali, enggak. Hanya kamu ingin mencari frekuensi yang ada. Nah, salah satu manfaat dari belajar psikologi sosial seperti itu. Sebenarnya kita memetakan diri kita, individu kita itu cocoknya dengan siapa, dan kemudian merawat hubungan itu bagaimana. Nah, tentu menarik nanti kalau misalkan Q&A-nya itu digeret ke arah perkembangan sosial seperti saat ini. Nah, misalkan fenomena media sosial. Media kok namanya sosial, itu bagaimana? Terus termasuk bagaimana Gen Z itu kenapa akun media sosial ya? Sebut saja misalnya Instagram. Biasanya lebih dari satu. Kamu punya berapa, Tin? Kalau saya sendiri untuk Instagram ada 2, Pak. Nah, kan berarti kamu Gen Z. Gitu ya. Nah, ini kecenderungan yang menarik. Kenapa Gen Z itu akun media sosialnya, entah itu Facebook, Twitter, X gitu ya, atau Instagram lebih dari satu. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, tapi terserah, kita mau ngobrol apa terserah nanti. Gitu, Tin. Mungkin kalau dari pandangan saya, Pak, sebagai Gen Z atau Gen Z itu teman-teman itu lebih cenderung explore di akun kedua, Pak, karena gitu ya? Lebih gak jaga image kalau katanya. Kalau di IG pertama itu biasanya lebih pencapaian kita, prestasi kita dan lain sebagainya. Kalau di Instagram atau second Instagram itu biasanya lebih mengarah ke perasaan hati, Pak. Oke, jadi kalau begitu menurut kamu sudah belajar ya psikologi kepribadian, kamu masih ingat ya? Ada banyak beberapa teori gitu yang kita pelajari. Nah, kira-kira model kepribadian seperti apa? Kenapa tidak hanya satu saja? Ya, bukan random ya, tapi ya seneng di satu akun itu, mau prestasi ya di satu akun itu, mau curhat-curhatan ya di akun yang satu itu. Kenapa harus punya 2? Kenapa kira-kira ini? Pernah nggak survei random gitu? Apa yang dimau teman-teman gitu? Kayaknya kalau survei sih belum ya, Pak, karena ngobrol santai mungkin ya? Ya, ngobrol santai juga kadang-kadang juga sama teman-teman. Kalau dari pandangan teman-teman juga hampir sama sih, Pak. Seperti kebebasan berekspresi itu terkadang dibatasi oleh orang-orang lain. Ketika kita memposting terus menyuarakan hak kita di media sosial yang seharusnya itu diperbolehkan karena kita sendiri, lalu ada yang ngejudge, itu baru pindah ke second akun gitu, Pak. Oke, jadi teman-teman psikologi semua, sebenarnya dari apa yang disampaikan Fatir itu boleh, monggo silakan Anda menyimpulkan masing-masing ya apa yang bisa Anda simpulkan. Cuma bagi saya sepertinya ada ada bentuk privasi yang ingin mereka lindungi gitu. Tapi sebenarnya yang namanya media sosial itu sudah nggak ada privasi gitu. Bahkan akun yang di private pun itu kan hanya untuk beberapa orang saja tuh. Nah, tetap seprivasi apa media sosial itu tetap sosial, tetap orang lain tahu. Nah, monggo-monggo saja kalau memang ternyata Anda nyaman dengan kondisi itu, atau juga bukan untuk sesuatu yang negatif, saya kira nggak ada masalah gitu. Selagi buka akun kedua tidak bayar kan gitu, Til. Nah, kalau Instagram dan lain sebagainya menetapkan, misalkan dari Meta gitu ya, akun kedua berbayar, saya kira nggak akan begitu teman-teman. Tapi ini sebagai wadah ekspresi, ya monggo-monggo saja gitu. Okay. Jadi ketika kita juga bermain media sosial itu kita sudah mencakup ke dalam psikologi sosial kita ya, Pak. Mulai dari pikiran kita, cara kita berpikir dan lain sebagainya. Terus ketika kita memilih teman juga itu memang ekspresi dari diri kita mencocokkan gitu nih, Pak. Dan bagaimana sih, Pak, ketika kita memilih teman, memilih kerabat dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai lonjakan apresiasi terhadap kita, tapi mereka tidak menjadikan kita sebagai saingan. Kan sekarang banyak nih, Pak, fenomena teman jadi saingan, lalu keluarga jadi saingan gitu, Pak. Kan sangat mengganggu terhadap pola pikir individu itu sendiri, Pak. Ada yang sampai stres dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Ya, tinggal digeser saja ya teman-teman. Jadi konsep bersaing itu
bukannya jelek, tapi penampatannya saja yang kurang pas gitu. Oh, gitu. Jujur, kita bisa lahir di dunia ini sebagai insan yang demikian ini, ya dari ribuan sel telur kan, yang bersaing untuk dari sel sperma yang Membuai sel telur. membuat sel telur, dan itu dari jutaan hanya satu. Itu Pak. persaingan gitu ya. Nggak ada kemudian sel sperma berkolaborasi bareng-bareng kan, nggak ada ya. Betul enten. Nah, tapi persaingan itu kalau kita geser dalam kehidupan sosial ya mungkin ada saja. Cuma bagaimana ya kalau kita misalkan istilah yang disebut persaingan itu kita ganti sebentar atau untuk tema-tema tertentu dengan istilah kolaborasi. Jadi bukan kompetisi tapi kolaborasi. Untuk hal tertentu boleh kita kompetisi gitu ya. Tapi untuk kehidupan sosial yang lebih besar manfaatnya, lebih baik kita berkolaborasi saja. Misalkan Ali ini ya mau mencalonkan diri sebagai HMPS gitu. Fatir juga begitu. Nah, kalau konsep yang dipakai itu saingan, ya maka kalau kita tidak bisa menata hati kita, maka yang muncul adalah sesuatu yang negatif. Tapi kalau berkolaborasi dalam artian, kalau hanya Fatir saja yang mencalonkan, kemudian tidak ada calon yang lain, apakah kemudian itu bisa dikatakan bersaing? Nah, dikatakan bersaing atau regulasinya terpenuhi? Kan tidak juga dong. Tidak, Pak. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan berkolaborasi dengan niatan saya mencalonkan di sini itu untuk berkolaborasi dengan Ali, memberikan yang terbaik untuk prodi psikologi. Mindset, cara berpikirnya yang kita geser gitu. Ya suatu saat nanti kamu berkompetisi juga boleh. Tapi kompetisi yang dimaksud ya tetap kompetisi yang ya fastabiqul khairat gitu loh. Bersaing secara sehat. Sehat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Terus ini juga kemarin tuh sempat rame Pak di media sosial mengenai FOMO. Terus mengenai konformitas atau kalau bahasa sederhananya itu di fase ikut-ikutan teman. Nah kan saya sebagai mahasiswa juga pernah terdampak itu ya Pak. Terus Pak Nuzul juga pernah menjadi salah satu mahasiswa di kampus besar, di kota besar di Malang. Itu apa memang wajar atau bagaimana Pak? Atau ada kesalahan dalam ikut-ikutan FOMO dan lain sebagainya? Iya, tentu ketika kita menyebut FOMO itu sudah melewati batas kewajaran. Kalau kita menirukan orang lain, kita ikut orang lain, itu lumrah. Bahkan Bandura mengatakan dalam teorinya social learning teori gitu ya, belajar sosial, ilmu belajar sosial, teori belajar sosial. Jadi sebenarnya orang berperilaku itu atas dasar dia belajar dari mana? Dari lingkungan sosial. Misalkan potongan rambut kamu seperti itu, nggak mungkin kamu punya ide sendiri kan? Buatan Pak. Kamu mungkin melihat idola kamu, gitu kan? Jadi ada idol di sana, ada tuntunan di sana. Kamu berperilaku ataupun kamu memilih makanan. Misalkan kamu pesan ini ya, ini apakah kemudian muncul secara sendiri dari ide kamu? Tidak Pak. Tidak. Mungkin kamu melihat sinetron, melihat opa-opa Korea di drakor gitu kan ya? Iya Pak. Nah, termasuk menentukan sesuatu. Jadi apa ya, soal-soal peniruan saya kira itu masih dalam tahap yang lumrah. Tapi kalau FOMO itu kan yang dimaksud kurang lebih begini, ada apa-apa langsung ikut tanpa tahu esensinya harus bagaimana gitu, tanpa mungkin menimbang itu positif atau negatif. Tapi kalau soal peniruan, imitasi memang ada bingkai teorinya seperti itu. Nah, kalau FOMO itu apa ya, mendekati latah atau gimana gitu. Cuma ya kalau itu memang berlebihan justru itu menjadi yang tidak baik, dan saya kira perlu pemikiran dari generasi muda itu. Ya istilah FOMO itu kan baru ngetren akhir-akhir ini kan gitu. Ya dulu juga banyak orang seperti itu, cuma belum muncul saja kata FOMO-nya itu. Kita geser sedikit Pak ke media digital. Saat ini tadi sudah sempat disinggung mengenai cara kita mengekspresikan diri kita, IG1 dan IG2 dan lain sebagainya. Lalu kan sekarang banyak sekali Pak part-part orang-orang menyuarakan pendapatnya tapi tidak mengerti apa yang dia suarakan. Apakah di dalam psikologi sosial itu membahas mengenai bagaimana cara kita berpendapat,
apa saja yang dapat diinformasikan ke media sosial dan apa saja yang harus dipendam oleh diri kita sendiri, itu bagaimana ya Pak?